Silakan Bapak Ibu diminum bagi yang ada air di depannya. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar di hari Jumat yang penuh berkah. Insya Allah kita berbahagia, kita istiqamah, dan kita senantiasa menginginkan untuk terus-terusan berjamaah membaca Al-Quran, mencoba memahami Al-Quran. Insya Allah kita sedikit demi sedikit memahami, kemudian mengamalkan yang kita mampu, dan dari amalan itu mudah-mudahan kita mungkin nikmat hidup di dunia ini untuk senantiasa kita berbagi, senantiasa menyebarluaskan Al-Quran, karena kita paham Rasulullah telah menyampaikan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Untuk apa belajar dan mengajarkan Al-Quran? Karena salah satu tugas Rasulullah SAW adalah beliau wa yu'allimuhumul kitab, menyampaikan, mengajarkan Al-Quran. Tentunya beliau setelah mensucikan dan memberikan kesempatan kepada orang untuk mendapatkan kesucian batin, kesucian lahir dari godaan ataupun dari hal-hal yang menimbulkan hal yang menjadi kemusyrikan, yang menjadi kekotoran jiwa kita, dan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah untuk wayuzakkihim wayu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan memberikan contoh teladan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Yang harus menjadi pertanyaan mendasar, apakah kita masih merasa dicontohi oleh Kanjeng Nabi dalam hidup? Masihkah kita mencontoh perilaku Rasulullah kehidupan kita? Masihkah kita selalu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti contoh teladan dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan apakah kita pada saat kita berada hari ini berada dalam keinginan untuk selalu mengikuti apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang kita hindari, dan mengikuti contoh Rasulullah SAW, mendapatkan kabar gembira dan dijauhkan dari ajab, serta senantiasa kita itu membersihkan jiwa-jiwa yang kotor di dalam diri kita masing-masing. Tekad dan keinginan itulah yang menjadikan kita senantiasa untuk berbagi, senantiasa untuk sama-sama berbahagia, istiqomah, berjamaah membaca Al-Quran. Tekadkan dari dalam kolbu yang bahwa bisa jadi Jumat ini adalah Jumat terakhir, bisa jadi Jumat ini adalah Jumat terbaik, bisa jadi Jumat ini adalah Jumat yang paling sempurna bagi kita untuk beribadah dengan cara ikhlas menghambakan diri kepada Allah, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, senantiasa bersabar atas apa yang menjadi derita dalam diri kita, dan senantiasa kita sesegera mungkin bertobat. Sesegera mungkin bertobat kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya, dan kita berharap kita juga bisa berbuat baik dengan sesama, bersilaturahim, dan mampu untuk berbagi ilmu, mampu berbagi rezeki, mampu berbagi kesolehan, mampu untuk saling memberikan untuk berbagi ilmu, berbagi kesempatan, dan tentu saja kita berbuat amal soleh. Karena sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan umur dan disolehkan amalnya. Khairun nas man qala umuru wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umur dan soleh amalnya. Amalnya baik, umurnya panjang. Dan tentunya amal soleh adalah selalu mengedepankan hidup yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain.
Insya Allah kita diberikan contoh oleh Rasulullah SAW dan beliaulah manusia yang paling banyak manfaatnya, tidak hanya bagi sahabat yang ada saat itu, keluarga yang ada saat itu, tapi bagi kita-kita yang tidak pernah bertemu dengan beliau pun, dan bahkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Itulah manfaat yang disebar oleh Rasulullah SAW dan kita diwajibkan untuk mengikuti contoh-contoh dari akhlakul karimah Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pagi ini juga kita termasuk yang mencontoh apa yang dicontohkan Rasul, di mana Rasul mengatakan, seandainya kalian tahu waktu yang baik, maka pilihlah waktu antara setelahnya sholat subuh sampai keluar matahari. Baiknya waktu itu seperti apa? Beliau sampaikan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia tetap tinggal di masjid dari waktu setelah sholat subuh sampai keluar matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat sholat isyraq, maka dia akan mendapatkan keutamaan berupa pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah, demikian tahu Rasulullah SAW keadaan kita saat ini, hayang haji THC, hayang umroh THC, tapi kaina ongkos naik haji masih dibahas, malah kemarin ada bahasan luar biasa, ada yang bayar ONH itu untuk haji ya, tahun lalu katanya 1 miliar ya, ONH plus. Begitu ditanyakan kepada yang bertanggung jawab, ternyata mereka mengatakan itu kesepakatan saja antara travel dengan orangnya. Jadi buat apa ada negara, ada pemerintah, ada yang ngatur kalau manusia bisa semena-mena kepada manusia yang lainnya dalam menetapkan tarif. Memang ada tarif bawah, tapi silahkan kesepakatan katanya dengan levelnya mau berapa. Masya Allah, sampai segitunya manusia ya membiarkan yang menjadi tanggung jawabnya. Mudah-mudahan dengan Menteri Agama yang baru ini ya, insya Allah akan lebih baik lagi. Tidak ada maling-maling dalam urusan haji, tidak ada koruptor-koruptor ya yang berkeliaran, tidak ada yang sangat berkepentingan. Nah, ada konflik of interest, ya, ada kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan politik, kepentingan parpol, kepentingan dapur, kepentingan apalagi Bapak Ibu, kepentingan bini dan sebagainya, numpang, nebeng haji sekeluarga, ongkosnya dari negara, naudzubillah, ya. Mudah-mudahan menjadi lebih baik. Di hari Jumat ini yuk kita berdoa. Tekankan ke dalam diri kita. Kita insya Allah suatu saat akan menunaikan ibadah haji. Bapak Ibu jangan sampai putus asa. Jangan sampai putus harapan untuk mampu menunaikan ibadah haji. Karena itu adalah kewajiban individual masing-masing yang tidak bisa diwakilkan. Adapun kalaupun diwakilkan boleh kalau seandainya ibu geus teu walah kaya. Nah, dan sudah meninggal dunia. Itu pun yang mewakilinya harus dari anaknya sendiri atau dari keluarganya. Jangan diwakilkan kepada orang lain. Karena contohnya begitu. Ya, jangan sampai ada yang nawarin ke rumah ibu. Ibu, bios lah 3 juta WK abdi, kos ku abdi diumrohkeun cenanya. Aya begitu, Bu. Ayah, Bu, ayah. Di dunia mah segala juga ada. Ya, jadi yuk kita hari ini bersyukur dari saum tahfidz Al-Quran, suka miskin, Arcamani Kota Bandung, alhamdulillah sehat walafiat, sebelah kanan, sebelah kiri, depan, dan juga insya Allah di dunia maya sana lewat jalur internet sudah hadir Ibu Is dari Sumedang bersama keluarganya, Kang Indra dari Radio Kilait FM bersama keluarganya, Yuda dari Cirebon bersama keluarganya, Kang Agus dari Tajur Bogor bersama keluarganya, Irin dari Cirebon bersama keluarganya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Oh, ini Ibu Hilda Memen katanya dari Bogor, beliau sedang berada di Bogor bersama keluarganya. Baik,
Yuk kita niatkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya Allah alamin. Hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan membaca surat Al-A'raf. Kita akan baca hari ini 9 ayat ya. 9 atau 10 nanti kita lihat ya. 9 ayat yang akan kita baca surat Al-A'raf mulai ayat ke-94 ya. Surat Al-A'raf mulai ayat 94 kita akan selesai nanti pada ayat 100 atau 100 ya 102 9 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Kami, kata Allah, tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, supaya mereka tunduk dan merendahkan diri. Dari ayat ini kita bisa mengenang apa yang sudah kita baca beberapa hari ini ke belakang, bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Allah telah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Allah telah mengutus Nabi Soleh kepada kaum Samud. Allah telah mengutus Nabi Su'aib kepada kepada kaum Aikah, ya, kaum Aikah, nabinya Nabi Su'aib. Allah telah mengutus Nabi Lut kepada kaum Sodom.
semuanya diberikan petunjuk oleh Allah untuk kembali kepada yang benar. Mengapa bisa begitu? Karena mereka setelah peninggalan Nabi sebelumnya, mereka sudah ngaco lagi. Ya, sudah tidak beriman kepada Allah. Akhirnya diluruskan oleh mereka. Nah, ketika diluruskan dan mereka tidak mau meluruskan diri, maka pada saat itulah mereka mendapatkan ujian berupa kesempitan dan penderitaan. Yang ujian itu ujung-ujungnya berakhir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, berakhirnya dengan azab Allah. Kaum Samud, ya, karena pembangkangannya maka diazab, dan tinggallah sekarang namanya ada Madain Saleh. Ya, kaum Samud itu menyisakan peninggalannya sampai sekarang masih bisa dilihat, namanya Madain Saleh, kota Nabi Saleh, yang dijadikan objek wisata sekarang oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian berikutnya ada juga yang namanya kaum Nabi Hud, kaum Ad. Sekarang juga sudah kaum arkeologi menemukan bekas-bekas peninggalan di zaman itu. Demikian juga kaum yang namanya kaum Nabi Lut. Kita masih bisa melihat saat ini berupa laut mati. Ya, yang peninggalan Nabi Nuh yang sudah ketemu adalah bekas kapal perahunya Nabi Nuh alaihi salam. Tentunya bekas di zaman Nabi Ibrahim yang membangkangnya itu waktu itu raja, dua raja yang disadarkan oleh Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak mau menyadari, yaitu Raja Namrud di sebelah timur, ya, dan Raja Firaun di sebelah baratnya. Begitu Bapak Ibu, ya. Jadi ayat ini mengabarkan bahwa telah diutus kepada negeri-negeri itu qaryah. Qaryah itu negeri, kawasan. Ya. Apakah waktu itu kepada Indonesia ada yang diutus? Pasti ada yang diutus, tapi daletik atau carita di dia namanya nugala dewe nu dicaritakeun na Al-Qur'an punya. Apakah waktu itu di sini juga ada yang dimusnahkan? Ada, Bu. Ya, ada konon kabarnya di Gunung Dieng itu ada. Ya, apa Bu tempatnya? Ya, ada yang hafal Bu? Di Dieng itu dulu ada sebuah desa yang tempat itu adalah tempat pelacuran, kemudian juga dimusnahkan. Dieng, Bu ya. Udah lupakan Bu ya. Itu yang tahun lalu, tahun lama, yang tahun 1955 ada katanya. Ada gunung apa namanya? Pohon deui, pohon namanya tabunya. Nah, kemudian ada yang tahun 2013 ada Bu, ya, yang namanya di Karang. Masih ingat kan? Ya, ada juga di tempat-tempat di tempat kita juga ya, tapi itu dimusnahkannya tidak besar, hanya kecil-kecil saja. Ya, bisa jadi di antara kita juga ada yang mengalami, aduh keluarga saya yang dulunya begini, ada yang juga dimusnahkan. Buktinya apa? Sampai sekarang mereka sudah tidak ada, berarti sudah ada yang musnah. Hanya musnahnya itu ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Nah, yang solehnya dipilih oleh Allah, kemudian melanjutkan estafet kepemimpinan kerasulan di tempat lain. Ya, kaum Nabi Nuh, kemudian tersisa ada 3 orang anaknya yang kemudian menyebar, Ham, Sam, dan Yafid. Kemudian kaum Nabi Hud nanti akan dihabiskan, tersisa kaumnya, kemudian nanti muncul lagi sampai sekarang. Jadi sisanya itu sampai sekarang masih ada. Kita juga adalah sisa-sisa dari kaum sebelumnya. Coba ingat Bapak Ibu, Ibu Bapak kita, ada yang masih ada? Kalau yang sudah tidak ada, di mana mereka? Adakah jasanya bagi kita? Nah, adakah reruntuhan rumahnya? Adakah reruntuhan bekas gedungnya? Apakah reruntuhan bekas? Nah, dan seterusnya. Tapi yang pasti bahwa bagi umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Rasul telah berdoa kepada Allah, ya Allah jangan timpakan azab kepada umatku, katakan Nabi. Bahkan ketika Rasulullah sendiri dianiaya oleh orang-orang Taif, dibuli, bahkan mau dibunuh oleh orang-orang Taif,
ketika Rasulullah ditawari oleh malaikat yang menguasai gunung untuk menghancurkan orang Taif, maka Rasulullah berdoanya, ya Allah, seandainya engkau akan kabulkan doaku dan engkau pasti akan mengabulkan doaku, maka jangan timpakan azab kepada orang Taif karena mereka tidak tahu siapa aku. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu sekarang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, tidak mau mengikuti anjuran Rasulullah, harus sholat berjamaah, sholat di awal waktu, jangan ditunda-tunda, sok sarajan karena bakal pentingan, kan gitu banyak. Malah ayeuna mah keur loba aya kecenderungan wahajan din sholat supaya apa? Supaya ngumpul heula, geus ngumpul terus engke ngaji dina ngaji kagok naik kagok minang-minang teuing kagok mah sakali saumur hirup ya mah terus-terusan kagok kudu kumaha tinggalkeun tong loba omong bu nu kitu mah loba keneh nu calageun punya alasanna pernah dulu begitu pernah tapi waktu itu mah kepaksa bukan berlangganan ya menghaja datangna memeh asar ya rek ngaji na salat asarna pas adzan keur ngaji kagok cenah kewe sakda. Atau ya gitu punya ayam gitu bu itu teh model padahal udah tadi istibere model dan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika ada seseorang sedang sholat sunnah kemudian adzan kemudian qomat maka batalkan sholat sunnahnya untuk sholat berjamaah. Jadi engke bu mendatang ke Mekah ibu amin mendatang ke Mekah atau datang ke Madinah baru nyampe kurang hayang sholat tahiyatul masjid tapi begitu Allahu Akbar terus sudah qomat maka selesaikan batalkan sholat sunnahnya karena sholat fardu lebih utama terus atau kayak riweuh bu di Mekah lamun kitu nya lamun jelema mikirin kitu wah riweuh bu ya bahkan yang sedang tawaf pun yang sedang tawaf bu nih dengarkan bu ya sedang tawaf penting nggak pahalanya hebat enggak? Hebat ya. 60 rahmat bagi yang sedang tawaf dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan ya. Kalau untuk yang sholat 40, kalau untuk yang iktikaf hanya 20, yang tawaf 60. Sedang tawaf tiba-tiba Allahu Akbar, maka langsung berbaris menyusun shaf dan ketika Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholati, qad qamatis shalah, maka berhenti semua yang itu tetap. Apalagi ibu kerja hakat, apalagi ngahajat. Ya, nanti aja ya kita tunda sholatnya. Emangnya siapanya Nabi kalian itu ya? Itu kira-kira bu ya. Nah, jadi harus sampai kepada hati boleh gitu. Jadi gimana? Hatilah yang akan menjawab. Dialah yang akan mengambil keputusan. Bubar kalau pergi. Dan saya sudah praktekkan, alhamdulillah selamat. Ketika direktur sudah ngomong apa, menteri sudah ngomong apa, adzan saya mah keluar dari ruangan itu. Bupati lain yang jadi gubernur saya dan ngomong tapi kan dicarikan ustadznya gara-gara saya sholat dulu. Bilang bapak ini bupati onan-onan itu TTU dari itu tengah sholat berjamaah si etama punya jadi artinya apa kita harus paham bahwa dunia ini telah berlalu demikian banyak dan dicontohkan para nabi dan rasul meluruskan amalan-amalan yang dikelirukan dan diperkelirukan kemudian diluruskan kembali dan bagi yang bohong akan ada konsekuensi tapi bagi yang beriman maka dia akan selalu mendapatkan solusi. Ingat Bu ya, solusi itulah yang disebut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau benar maka kita akan mendapatkan pahala, kalau salah kita akan diampuni. Ya, mari kita sama-sama. Siapa yang menentukan? Diri sendiri. Sudah kagok ada ustaz, sudah kagok ada ustazah, sudah kagok ada kiai, kagok. Ya. Kalau kita beriman kepada Allah, nanti kalau kita lagi begitu terus datang malaikat Israil, tiba-tiba datang malaikat Israil, kumaha Bu? Kagok dia ngaji Israel datang. Lain Israel disebut kagok maneh mah enggak mau. Dan itu sudah terbukti ya. Ketika pengajian yang datangnya Ibu Mensos waktu itu datang seorang qori ya. Lagi ngaji Bu, bacanya surat Tabarok baru ayat ketiga. Nah, ayat kan itu mereka ayat. Nah, langsung ngesan itulah
Kita juga bisa jadi begini Bu ya. Ada yang mau ayeuna meskipun Surabi udah datang tapi maut mah tidak akan terhalang oleh Surabi Bu. Kecek ibu teh ke kagok cenah abdi mancandahar Surabi. Nah, mal bisa Bu ya. Nah, eta kelakuan kita. Jadi ditegaskan di sini kami telah mengutus ya semua kepada semua kaum itu ada nabinya. Bapak Ibu sampai dengan saat ini juga ada nabinya ya diutus. Ya pamit aja kan ibu berjamaah ke masjid. Mana di masjid dari turun, ya itu apalagi di rumah. Terserah kita. Ya. Jadi terserah kepada dirimu ikut mau kagak. Atau pada saat itu kagok, ulah tapi kagok isukan kagok deui. Ya. Waiting aina kagok, isukan kagok terus kagok. Ya. Kode ngajak ya. Billah ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan kesempatan untuk sadar diri. Ingat yang menentukan adalah diri sendiri. Gak ada yang bisa jamin. Ya, apakah ustadzah ini bisa jamin bahwa tenang bu, ada saya. Gak. Tonggoro di akhirat ayana oge menteri punya menteri anu jelas-jelas menteri anak buahna ditewak tuh bisa nulungan padahal manehna digawe didinya padahal manehna dulur ditewak ke polisi karena ke polisi ngomong kayak meren punya jadi kumaha pasti bergetar hati saya harus melawan atau saya harus menegakkan atau enggak dan ingat yang menegakkan kebenaran di dunia hanya akan ada sedikit tidak akan banyak tinggal kitanya mau apa enggak ya gitu bayangkan saya juga dalam ruangan yang gitu gede ratusan orang para pejabat ngumpul di situ dan saya duduk depan karena saya bagi tamu bagi beliau begitu ada dan saya keluar dicarikan siapa Bapak tidak boleh kalau Bapak sedang berbicara tidak boleh ada yang keluar memang naon manehna kan gitunya artinya apa diusir ke majikan mau ya kan gitu Bu ya ingat Bu ya jadi lakukanlah sesuai dengan apa yang ada di sedangkan mereka juga hanya membawa pesan. Itu pun pesannya itu pernah terjadi ketika imam siapa sedang berceramah, kemudian waktu masuk, kemudian dia bilang, ya karena ini datangnya dari jauh, ya, datangnya dari jauh, imamnya bukan hanya dirinya dari jauh datangnya. Kita hargai yang tamu, kemudian kita dengarkan nanti kita sholat bareng-bareng berjamaah. Ada, tapi itu hanya satu kali, nggak pernah ada cerita. Pernahkah Rasulullah bercerita seperti itu? Yuk orang tundahlah sholat zuhur. Ada nggak? Jadi satu diturutan itu aja masalahnya Bu. Imanlah yang akan menjawab. Nah, makanya belajarnya harus komprehensif. Ulangan saukur kahiji mun manusawung. Kemudian kami ganti kesusahan itu dengan kesenangan hingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak dan mereka berkata sesungguhnya nenek moyang kami pun telah merasai penderitaan dan kesenangan. Jadi ini baung-baungnya mereka yang tadinya sempat sadar kemudian diselamatkan dan yang kemudian baung lagi itu yang tadinya keturunan dari orang baik. Ingat Bapak Ibu yang sekarang baung-baung itu adalah keturunan orang baik. Jangan sampai kita mengecap, oh pasti si eta keturunan eta. Enggak. Ya, manusia itu semuanya asal turunan Nabi. Jadi kalau ada sekarang mengaku turunan Nabi, jangan khawatir. Semua manusia turunan Nabi. Cuma Nabi yang mana? Ya, kalau turunan kanjeng Nabi Muhammad SAW ada cirinya. Ya, cirinya Bu gampang. Kalau ingin tahu keturunan kanjeng Nabi, ya pasti dia akan mengharamkan sedekah dan akan menerima hadiah. Ya, jadi lamun ayeuna aya nu ngoro kesuk wah begitu, Pak sedekahnya silakan keluarkan Pak. Nah, saya butuh berarti lain turunan. Ya, gitu ya. Jadi dan jangan lupa ya dibanggakan itu bukan nasab tapi ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan manusia kemuliaannya hanya dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Hari ini di negeri kita sedang ramai. Itu keturunan nasab beneran, keturunan Nabi beneran atau henteu. Ribu eta Bu. Tapi kasaribuknya sibuk terus loba sidang ongkos mahal. Terus ongkos mahal studi banding keluar lebih mahal dibebankan ke rakyat sakedeung deui pajak bakal dinaikkan. Itu kelakuan Bu ya. Mudah-mudahan segera diberikan pemimpin yang adil dan amanah. Ya. Dan lainnya tararobat Bu ya.
Sesungguhnya nenek moyang kami pun telah menderasai penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan sekonyong-konyong sedang mereka tidak menyadarinya. Yang diceritakan kemarin di dalam surat Al-A'raf sebelum ayat ini tentang banyaknya kaum yang sudah diperlihatkan tentang bagaimana ketika mereka tidak beriman, menanggung apa yang dia perbuat itu oleh dirinya sendiri. Kita juga sama. Bisa jadi kalau kita menangguhkan kewajiban dengan alasan-alasan yang tidak penting, maka siap-siap akan ada. Minimal hati jadi gundah gulana. Nah, begitu itu berarti sebenarnya dia itu sudah menderita. Tahun penderitaan dilanjutkan, berhentilah. Tidak sedikit yang kemudian bubar. Kenapa? Tidak mengikuti Rasul. Ya, yuk lanjutkan ke ayat 96-nya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, sekiranya berarti sudah kejadian belum? Kalau sekiranya itu bisa sudah, bisa belum. Ya, jika sekiranya negeri-negeri itu ya penduduknya beriman dan bertakwa, maka pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Berarti ada yang sudah, ada juga yang belum. Ya, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi yang dulu kalau seandainya beriman dan bertakwa, maka akan diberikan rahmat. Yang sekarang juga kalau beriman dan bertakwa akan mendapat rahmat. Yang nanti juga, itulah hebatnya Al-Quran ini, berlaku masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang sudah berlaku di masa lalu, bagi kita jadikan pelajaran. Yang saat ini, lakukan sesuai dengan instruksinya. Yang akan datang, penuh harapan kita mudah-mudahan jadi orang seperti
yang disebut di sini beriman dan ya, jadi negeri-negeri ini disebutkannya untuk yang masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang masa lalu sudah jelas-jelas ada negeri yang beriman dan bertakwa, tapi ada juga negeri yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Maka dihancurkan, dibinasakan. Begitu Bapak Ibu ya. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Bapak Ibu, yang terjadi bencana itu di malam hari ketika sedang tidur. Ya, mudah-mudahan kita tidak tertimpa bencana semacam itu. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik? Ada juga di waktu duha. Ya, yang di Gunung Langetan kan ya, itu di waktu duha siang-siang, tapi hujan deras, ya gitu ya. Kemudian hujan derasnya terus-terusan sampai malam, sampai dengan besok pagi. Besok paginya kampung tetangganya biasa bekerja. Begitu ada dari kampung tetangga melihat ke situ, loh, ada kampung ini kemana ya? Ternyata sudah habis semuanya. Ya, sudah diratakan dengan tanah. Dan kampung itu berada di bawah bukit. Ya. Ketika mereka sedang bermain, bisa juga bencana. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tidaklah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi Bapak Ibu, dalam perbuatan kita, kadang kita merasa aman, kagoker dangdutan kewe asar mapaniri, kagoker hajatan. Makanya di urang aneh hajatan mimitina jam 11. Urang geusna jam 1. Ai salatna di mana? Salat di dinya ge eueuh, kecuali mun hajatna di masjid ngahajat salat berjamaah heula. Kemarin saya mengikuti ada yang ngundang, benar mulainya itu jam 1, dimulai dengan sholat berjamaah. Sholat berjamaah terus turun antri gelap-gelap ya gitu ya. Ada juga saya dulu pernah melakukan mulainya jam 19.30 penting. Ai perten udah datang nanti maragib bisa datang kene Masya Allah dan siap. Kapan tiunan lagi jam 19.30. Ya alhamdulillah. Kaget oke gitu ya. Diundang 19.30, ai datangnya jam maghrib teh geus aya parkir bu dirinya. Sieun teuing sieun naon ya. Tapi yang pasti mah lamun diundang karena hajatan biasanya lebih cepat bu. Diundangna jam 11, jam 10 geus datang. Ya. Tapi lamun karena sholat berjamaah diundangnya jam 7 penting datangnya jam 1. Alasanna keur ngaji kan. Ya. Kagok begitu malaikat Israel datang, mana kenal cicing kagok tuh bisa. Dudut sekalian hari sakene punya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan ilmu. Ingat, ini ilmu. Mau diamalkan mau tidak terserah. Biasa nama orang yang mencari alasan itu hati-hati. Banyak yang mencari alasan itu ujung-ujungnya nyungsep ya. Jadi jangan sampai kita mencari